Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Francisca dari Reformed Church of Mettachen. Kita bersyukur kita masih ada. Kita masih boleh menikmati hari yang baru, saudara-saudara yang ada di Amerika, yang ada di New Jersey dan sekitarnya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam doa. Dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Nah, saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk fokus dan berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Saya mengajak kita semua untuk naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini ya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami datang menaikkan doa kami. Kami datang menaikkan rasa terima kasih kami untuk hari yang Kau beri,
untuk sukacita damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami, untuk nafas hidup yang masih Kau percayakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih dari apapun yang kami perlukan. Dan biarlah pagi ini, biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami semua, dan yang menyaksikan melalui live stream ini, biar kuasa-Mu bekerja bagi kami semua. Tuhan, tuntun kami untuk kami boleh dengar firman, karena firman adalah kekuatan Allah. Firman adalah suluh terang bagi setiap jalan kami. Dan kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu siap dengarkan Engkau. Amin. Saudara, sekali lagi selamat pagi ya. Kita bersyukur bahwa saudara-saudara masih ada sehat, masih hidup, masih dipercayakan Tuhan anugerah berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara, tanpa sadar ya, saya membawa program ini dah hari ke-18. Saudara masih mengucap syukur kepada Tuhan karena kita semua dimampukan oleh Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur, support dari saudara-saudara membuat kami lebih bersemangat ya. Saya melihat orang yang menyaksikan, orang yang memberikan support, memberikan komen, membuat kami tetap bersukacita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan tidak akan sia-sia, meskipun secara pribadi saya terus berusaha untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan selalu katakan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih ke dalam lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan saya memberikan tema hari ini, mengalami Kristus sebagai pribadi yang hidup. Saudara-saudara, berapa lama saudara menjadi orang Kristen ya? Seringkali tidak menjamin saudara benar-benar hidup mengalami Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang Kristen yang beragama aja. Jadi karena mama papa orang Kristen, ya sudah saya jadi orang Kristen. Tetapi kemudian saudara, kita tidak mengalami yang namanya pengalaman iman dengan Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Kristus. Saya bahkan secara pribadi, Tuhan berkati, saya punya anak umur saat ini 14 tahun, mau ke 15 tahun. Saya selalu berkata kepada anak saya, walaupun mama ini adalah seorang pendeta, tidak dapat membuat kamu automatically menjadi orang yang melekat dengan Tuhan. Saya tidak bisa transfer kepada anak saya, Darren, tetapi saya mengingatkan dia bahwa kamu harus mengalami Kristus secara pribadi, sehingga kamu akan tahu dia Kristus yang hidup atau dia hanya agamawi, dia hanya religion. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengalami Kristus. Dan pertanyaan yang saya ingin kita untuk gumuli hari ini adalah, apakah kita merasa Tuhan itu jauh? Apakah kita berdoa, apakah kita beribadah, tetapi hati kita masih merasa tawar? Apakah kita merasa Tuhan itu tidak nyata? Nah, mari saudara kita belajar firman Tuhan hari ini. Kalau saudara merasa Tuhan itu jauh hari-hari ini, kalau saudara merasa apakah saudara berdoa dan saudara dijawab oleh Tuhan, apakah saudara beribadah tapi hatimu masih merasa tawar, masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hatimu, atau saudara merasa Tuhan itu seakan-akan tidak nyata. Saya akan membawa kita semua dalam pembacaan dari Ayub pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, firman Tuhan begini bunyinya.
Lembaga Alkitab memberikan judul ya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, pengalaman Ayub ini tentunya kita semua tahu. Ayub mengalami pengalaman yang dahsyat. Bagi saya, tidak ada orang di masa kini yang ingin mengalami peristiwa seperti Ayub. Alkitab berkata bahwa dalam sekejap, Alkitab tidak menjelaskan berapa banyak waktu sekejap itu. Tetapi Alkitab menjelaskan di dalam waktu yang sekejap, Ayub mengalami hal-hal yang bagi saya, hal-hal yang luar biasa, buruk ya. Dia kehilangan semua harta benda. Anak-anaknya meninggal. Dia mengalami hal yang sangat buruk, saudara. Tetapi kemudian kalau saudara perhatikan dalam kitabnya Ayub, saudara, pasal 1 sampai pasal 40-41 itu menjelaskan kemanusiaan dia. Dia bertanya, dia bertanya kepada Tuhan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi kemudian firman Tuhan yang kita baca, saya ingin fokus kita ada pada ayat 42, pasal 42, ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, mengalami perkara supranatural, kesembuhan, mujizat, apalagi melihat sorga dan seisinya, ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi selama hidup kita di dunia. Saudara, itulah pendapat banyak orang dunia yang telah terjebak dalam roh agamawi. Sehingga tidak heran banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak percaya pada perkara-perkara supranatural. Kesembuhan dan mujizat itu hanya buat orang lain, atau mungkin hanya di televisi, saudara. Saya juga dulu ketika saya dalam pertumbuhan dalam kekristenan, SMA, sebelum kelas 2 SMA, ya saudara, saya sangat tidak percaya terhadap mujizat. Apalagi kalau melihat tanda-tanda yang ajaib ya. Ya saya antipati dengan hal-hal demikian. Karena yang saya miliki itu adalah roh agamawi. Saya hanya beragama. Saudara bisa bayangkan di usia saya 13 tahun, saya sudah membaca Alkitab itu selesai ya. Saya membaca Alkitab itu 6 kali selesai. Kemudian saudara, itu tidak membuat saya mengalami Tuhan. Dari kata orang, aku dengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku memandang engkau sendiri. Bagi mereka kekristenan hanyalah sebuah kegiatan keagamaan. Sedangkan Alkitab hanyalah buku panduan yang mempelajari tentang sejarah atau kehidupan tokoh-tokoh Kristen di masa lampau. Saudara-saudara, sangat disayangkan jika kita memiliki pemahaman seperti ini. Atau mungkin sekali saudara bilang, saya tidak, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi tingkah laku saudara setiap hari tidak menunjukkan kalau saudara percaya pada kuasa Tuhan. Apa buktinya? Ketika saudara mengalami pergumulan sakit, yang saudara cari apa? Pertolongan dunia atau pertolongan Tuhan? Saudara, ada satu pengalaman namanya Cho Thomas yang mengalami hidup dalam dimensi, atau boleh dikatakan dalam dimensi Roh Kudus ya. Dalam buku karangannya Heaven is so Real, sorga itu sangat nyata.
Co dengan sangat detail menyaksikan bahwa ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dibawa melihat sorga. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman seperti ini. Saya punya sahabat-sahabat yang saya percaya orang-orang ini orang biasa, tapi mereka mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Mereka melihat sorga, mereka melihat. Saya dulu semasa saya pelayanan di Gereja Bali, saya punya bendahara jemaat dokter internis, ya, suaminya dokter internis, dan kemudian saudara dia menyaksikan bahwa dia Tuhan bawa dari beragama Hindu dan mengalami Yesus, dan dia melihat sorga iso real. Nah, saya percaya orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengalami Tuhan, dan saya berani saksikan sampai hari ini orang ini masih tetap setia karena dia mengalami yang namanya pengalaman iman dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen beribadah, mereka tidak mengalami pengalaman iman, sehingga kekristenan mereka menjadi kekristenan yang tidak punya pengalaman-pengalaman rohani. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Karena saudara tidak mau menerima perkara-perkara yang ajaib atau pengalaman-pengalaman rohani. Saudara ada di dalam satu ruang lingkup pikiran yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak nyata, bahwa itu hanya agama, bahwa mujizat hanya buat orang lain. Nah saudara, seperti roh Tuhan telah membawa Yohanes melihat sorga, melihat tahta kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan malaikat-malaikat, dan melihat penyembahan di sorga. Saudara, itu ada di dalam Wahyu 4, saudara. Jadi pengalaman iman melihat sorga itu adalah pengalaman iman yang real. Itu bukan hanya cerita dongeng. Demikian juga roh Tuhan telah membawa banyak orang untuk mengalami hal-hal ini, sehingga kita belajar bahwa Tuhan bisa mengizinkan orang-orang tertentu mengalami pewahyuan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Kalau Yohanes dia mengalami pewahyuan tentang kerajaan sorga secara langsung. Nah saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Alkitab begitu sangat real, ya. Kita mengalami pengalaman supranatural yang tidak terlupakan, dan membukakan kita semua pengertian pengetahuan yang lebih daripada ribuan seminari yang hebat. Meskipun saudara, saya secara pribadi Tuhan izinkan memimpin gereja, ya, memimpin gereja di Reformed Church Metatchen. Saya memiliki jemaat Indonesia dan Amerika Anglo, saudara, dan Tuhan izinkan saya dibawa ke posisi untuk menjadi pemimpin di beberapa gereja di sini. Saya melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, dan kemudian saya terus melanjutkan pendidikan. Tapi kemudian saya berpikir, saudara, yang diperlukan bukan hanya sekedar knowledge pendidikan, tetapi yang diperlukan adalah pengalaman iman saudara dengan Tuhan. Ini yang hilang di dunia ini. Orang banyak sekali mengukur Tuhan dengan logik, dengan pikiran mereka, dengan kepintaran mereka, dengan kehebatan mereka, sehingga pekerjaan roh Tuhan itu tidak bisa masuk di dalam persekutuan ibadah karena menakarnya dengan pikiran dan logika kita. Masa bisa sih orang yang sakit bisa sembuh? Masa bisa sih orang yang mengalami contoh orang yang mengalami cancer bisa sembuh? Masa bisa sih orang yang sudah cuci darah bisa mengalami mujizat, bisa mengalami atau free dari cuci darah? Nggak mungkin. Karena pikiranmu membuat tidak mungkin, maka itu tidak akan terjadi. Alkitab berkata bahwa jadi sesuai dengan imanmu. Jika saudara percaya, Tuhan bisa melakukan lebih daripada yang engkau pikirkan, saudara. Saya secara pribadi mengalami banyak sekali pengalaman iman dengan Tuhan. Sejak masa muda kecil saya, ada pendarahan didoakan sembuh. Ada orang cancer sampai stadium 4 bahkan mengalami clear cancer, saudara. Ini bukan cerita omongan belaka, karena hati saya mulai terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat, yang besar, dan mulai percaya. Bahkan sampai sekarang ini, di kalangan kita pendeta sebagai pendeta reform,
sebagai pendeta yang dalam tanda petik orang mengenal pendeta Reform adalah orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Kenapa pekerjaan Roh Kudus tidak masuk dalam gereja-gereja seperti gereja kita? Kenapa? Karena pikiran kita menakar pekerjaan Tuhan, tidak buka ruang untuk Tuhan bekerja. Berikan room bagi Tuhan membuktikan kuasa dan mujizatnya. Pelajaran agama maupun pendalaman Alkitab bukan tidak penting. Justru sangat penting untuk kita memiliki dasar yang benar akan firman Tuhan. Tetapi kemudian firman Tuhan terlebih dimengerti ketika kita mengalami yang namanya pewahyuan dari Tuhan. Saudara, ini yang sering saya katakan. Saudara percaya, saudara sadar tidak? Di dalam Alkitab itu ada toko yang membahas tentang pernikahan, saudara, membahas tentang bagaimana hubungan suami istri. Tetapi dia tidak menikah, itu Paulus. Saudara menemukan tulisan tentang pernikahan itu rumusannya adalah tulisan-tulisan Paulus. Saudara tahu tidak, Paulus tidak menikah. Dia memilih selibat bahwa hidup hanya menikah dengan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita tahu. Dia mengalami yang namanya pewahyuan secara langsung dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang mengaktifkan Roh Kudusnya di dalam hidup manusia. Dan hikmat Tuhan menembus rahasia ilahi. Ada lagi peristiwa yang hebat di dalam Alkitab. Saudara masih kenal dengan Nuh ya, di dalam Alkitab. Nuh dia membuat bahtera. Di Amerika ada bahtera Nuh yang boleh dikatakan replika. Itu ada di Kentucky. Kami jemaat sudah sempat mengunjungi. Saya pribadi lebih dari 1-2 kali mengunjungi itu. Replika ark ya. Replika perahu raksasa yang dibuat oleh Nuh. Yang kita sebut dengan bahtera Nuh. Saudara-saudara bisa bayangkan. Sedetail apapun yang dia kerjakan, ukuran dari semua saudara, fungsi yang ada di dalam, fungsi pengairan dan semua, itu hal yang luar biasa. Itu rahasia ilahi yang terdalam diberitahu kepada Noah atau Nuh. Saudara, itu yang kita perlukan hari-hari ini, bahwa Tuhan memberikan pewahyuan yang baru, memiliki hati yang menginginkan hikmat dan pewahyuan Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita masuk dalam dimensi ilahi. Saudara mungkin pernah dengar enggak kata-kata dimensi ilahi? Hal-hal yang tidak bisa dipikirkan dengan logik kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi angka Tuhan 5 tambah 2 sama dengan 5.000, sisa 12 bakul. Saudara, ini yang dikatakan dimensi ilahi. Saudara, apakah kita mengalami hal-hal ini? Sehingga kita tidak berkata bahwa kita mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Kita harus mengalami pengalaman iman dengan Tuhan secara pribadi. Mata kita sendiri boleh memandang Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya yang mau mengalami dimensi ilahi. Saudara, jadikan firman Tuhan bukan sekedar konsep pengetahuan atau teori, namun kita benar-benar belajar secara langsung berbicara dengan Tuhan. Kita dapatkan petunjuk Tuhan, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Orang berpikir kehadiran Tuhan harus dengan getaran tubuh. Mungkin kalau di KKR dia mesti rebah, berbahasa roh dan sebagainya. Saudara, kalau saya mau kita mengingat kehadiran Tuhan itu memberi saya dan saudara damai sejahtera di tengah pergumulan apapun, persoalan apapun. Orang-orang hebat bukan orang-orang yang tidak mengalami yang namanya pergumulan. Orang-orang hebat, orang-orang yang melekat dengan Tuhan, dia mengalami persoalan pergumulan, tapi dia timbul sebagai emas murni. Dan dia menjadi orang yang kuat menghadapi apapun di dunia ini. Jadikan sekali lagi firman Tuhan bukan sebagai konsep. Mari kita mengalami kepenuhan kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita mengalami kepenuhan kuasa Allah. Dan kita mengalami mujizat
dan kita mengalami dimensi yang ajaib. Bukan hanya buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, tetapi sukacita dan damai sejahtera yang saudara miliki di tengah badai pergumulan, itu adalah dimensi ilahi. Itu adalah pengalaman iman saudara dengan Tuhan. Kenapa saya bilang dimensi ilahi? Karena hanya orang-orang hebat yang boleh tetap kuat menghadapi pergumulan apapun, saudara. Efesus 1 ayat 15-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan. Perhatikan firman ini, saudara-saudara. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu Tuhan berikan bagi kita. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan firman yang kita baca ini, saudara-saudara, bahwa Dia sudah memberikan kepada kita roh hikmat, pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Kita semua dipanggil untuk mengalami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Tuhan. Saudara, siapkan hatimu untuk menjadi orang-orang yang khusus, yang kudus. Kita akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan, dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Saya dan saudara. Kita tidak bisa menuju orang lain. Saudara harus mulai dari saya. Sebutkan nama saudara. Saya harus mengalami dimensi ilahi. Saya harus mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca Efesus 1:15-23, doa ini adalah merupakan doa Paulus kepada Allah Bapa untuk jemaatnya di Efesus, supaya mereka mengenal dan mengalami Kristus. Saudara mengenal dan mengalami Kristus. Saudara, sekali lagi saya katakan mengenal dan mengalami Kristus. Saudara kenal Kristus, semua orang kenal Kristus, tapi mengalami Kristus tidak, mengalami kepenuhan Kristus tidak. Apa tanda orang mengalami kepenuhan Kristus? Orang yang mengalami kepenuhan Kristus, tanda Kristus hidup di dalamnya tentu sangat nyata, saudara. Simpel bagi saya, bukan pentingnya hal-hal yang luar biasa menurut kacamata pikiran kita yang kadang-kadang terlalu high. Saya ingin ingatkan kita, tanda roh Tuhan bekerja kepada kita, Kristus adalah buah-buah roh yang ada pada saudara. Saudara, banyak orang percaya, orang Kristen, tapi tanda Kristus terlihat nyata dalam hidupnya tidak nampak. Saudara, apa saja yang dapat kita pelajari dari doa Paulus ini? Pertama, permohonan pertama dari doa Paulus adalah agar mereka diberi roh hikmat. Sebutkan dengan kuat, roh hikmat, sehingga saudara tahu roh hikmat itu adalah roh Allah sendiri. Mengapa disebut roh hikmat? Karena roh Allah yang memberi hikmat kepada manusia untuk kita bisa mengerti rahasia kehendak Allah. Kita perlu berkomunikasi supaya kita boleh mengerti kehendak Allah. Saudara, dengan hanya mengandalkan kekuatan akal budi, logika berpikirmu sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan bukan hikmat dunia,
Hikmat dunia adalah semua yang saudara sementara geluti. Saudara sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1 ya, kuliah S1, S2, mungkin ada saudara S3, bahkan sudah lulus, mungkin saudara sudah sampai di kelas, bahkan mungkin sudah PhD filosofi, the highest education. Tetapi kemudian yang saya ingin ingatkan bukan pentingnya pendidikan, tapi saudara harus seimbangkan dengan kehidupan secara pribadi atau rohani engkau dengan Tuhan. Karena dari Tuhanlah semua sumber hikmat, bukan dari dunia. Pengetahuan hanya terbatas, tapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Bahkan saya ingin ingatkan saudara, saya kalau di Amerika ini banyak orang menggunakan iPhone ya. iPhone selalu di-upgrade. iPhone sekarang iPhone 15, nanti tahun depan iPhone 16, dan kemudian terus. Ilmu pengetahuan terus berubah. Tetapi firman Tuhan tetap. Firman dan janji Tuhan itu tetap. Saudara, apa yang engkau tunggu hari-hari ini? Yang engkau tunggu adalah bagaimana saudara harus melekat dengan Tuhan. Jangan sampai saudara punya ilmu yang hebat, tapi saudara tidak ada koneksi dengan Tuhan. Maka ilmumu akan terbatas. Ilmumu akan hanya sampai pada dirimu sendiri. Tapi ketika engkau mengalami inspirasi Tuhan, hikmat Tuhan, engkau akan membuat hal-hal yang tidak pernah bahkan engkau pikirkan. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Efesus 1:15-23. Apa yang kita pelajari? Kedua, permohonan yang kedua dari doa Paulus adalah agar Allah memberi mereka wahyu dan atau penyataan. Saudara, wahyu dalam bahasa aslinya itu disebut apokalipsis, yang berasal dari kata apokaliptein, yang berarti menyatakan, membuka selubung yang tertutup, membuka tutup, membuka selubung. Jadi wahyu atau penyataan dibutuhkan oleh banyak orang percaya untuk dia boleh mengenal Kristus dengan benar. Saat ini saudara, begitu banyak bermunculan di sosial media ya, berbagai ajaran yang menyesatkan. Kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan kita dengan benar. Jika saudara mengenal Tuhan dengan benar, tidak mudah bagi saudara untuk terombang-ambing dengan begitu banyak pemahaman-pemahaman dunia yang menipu kita semua. Yang ketiga, permohonan ketiga dari doa Paulus adalah supaya Allah menjadikan mata hati mereka terang. Orang-orang jemaat Efesus, supaya terbuka mata hati mereka terang, sehingga mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yakni betapa kaya kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus. Mata hati mereka perlu diterangi Roh Allah supaya mereka dapat melihat dengan baik dan jelas. Dalam hal ini, mengerti pengharapan dari panggilan mereka sebagai umat Allah. Apa sebenarnya panggilan sebagai umat Allah? Yakni warisan sorgawi, kemuliaan Tuhan, glorification, atau kehidupan yang kekal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika mata hati kita terang, maka teranglah semua jalan-jalan kita. Ketika mata hatimu terang, maka Tuhan akan menerangi semua apapun yang sementara saudara hadapi. Melalui permohonan doa Paulus ini, kita pahami ada dua sisi yang begitu erat. Pertama adalah pihak Tuhan, sisi dari pihak Tuhan. Yang kedua adalah pihak manusia. Ia memohon kepada Allah agar Allah melalui pekerjaan rohnya memberi kepada jemaat Efesus hikmat, wahyu, mata hati yang terang untuk boleh mengerti panggilan, pengharapan akan kuasa Allah. Dan di sisi lain Paulus berdoa agar ada kerinduan dari jemaat untuk tidak sekedar tahu tentang mengenal lebih dalam dan mengalami Kristus dalam kehidupan mereka, tetapi mereka terus berusaha untuk mengalami Kristus dalam hidup mereka. Saudara, banyak orang percaya dia hanya satisfy atau dia hanya inginkan hubungan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Mungkin di sini jemaat seperti sektor. Tetapi saya lebih mengajak jemaat untuk mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Berbeda saudara ketika saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara berbicara sebagai anak kepada Bapa. Sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya beribadah, sekedar beribadah. Saudara, Dallas Willard dalam bukunya The Divine Conspiracy menjelaskan tentang segitiga emas pertumbuhan rohani.
The golden triangle of spiritual growth yang dapat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Saudara harus tahu bahwa Allah ingin kita untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, pengalaman saudara dengan Tuhan dan berbuah pada tindakan nyata. Saudara akan lebih dan lebih lagi mengalami Tuhan. Doa saya bagi kita semua hari ini, mari kita belajar untuk mengalami Kristus di dalam hidup kita setiap hari. Bukan dari kata orang, tetapi aku sendiri mengalami Kristus. Aku sendiri mengalami kuasa kebangkitannya. Di minggu-minggu sengsara ini, ingat kita kan merayakan Paskah. Saudara, Yesus yang bangkit itu karena ada roh yang membangkitkan dan roh yang menghidupkan. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu roh yang hidup di dalam engkau. Mari saudara-saudara, kita mengalami pribadi yang hidup itu, bukan dari kata orang, tapi aku sendiri mengalaminya. Saya ingin jemaat semua, saudara-saudara, mengalami dimensi ilahi. Sehingga saudara menjadi orang Kristen, bukan hanya attendance, bukan hanya orang yang rajin beribadah, hadir di tempat-tempat ibadah, tapi orang yang mengalami komunikasi dengan Tuhan, mengalami Kristus. Tuhan bicara bagi saudara. Tiba-tiba saudara yang lemah tiba-tiba dikuatkan. Saudara tiba-tiba memiliki kekuatan. Saya seringkali mengalami ketika Tuhan izinkan saya berkhotbah di sidang sinode beberapa waktu di gereja kami, ya, Reform Church. Jadi Reform, gereja denominasi kami adalah the oldest denominasi in Amerika. Adalah denominasi yang tertua di Amerika. Memiliki sekitar 1000-an jemaat. Sekarang mulai berkurang karena ada perbedaan-perbedaan pendapat gereja keluar dari denominasi. Nah, saudara, Tuhan izinkan 2022-2023 saya berkhotbah di sidang sinode yang dihadiri oleh seluruh Amerika dan leader-leader atau pemimpin-pemimpinnya. Di saat itu saya merasa, Tuhan, siapa saya? Bagaimana saya mau bicara? Khotbah aja sudah khotbahnya jam 8 pagi, jam 3 subuh saya tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Saya sudah berusaha sedemikian rupa, tema sudah ada, tapi kemudian saya mulai meletakkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan kemudian inspirasi Tuhan datang. Di jam 5, saya tidak lupa, 5:15, Tuhan mulai berbicara dengan sangat jelas, bahkan memberitahu detail poin-poin yang harus saya sampaikan. Serapa yang terjadi, saya menjadi bintang, kira-kira begitu ya, di tengah-tengah rapat. Saya belum pernah merasakan situasi seperti itu. Kemanapun, bahkan ke WC sekalipun, saya dimintain foto, dan kemudian orang berbicara, orang ingin mendekat, saya pikir-pikir, siapa saya ini? Ini cuman karena Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Ketika Dia berikan inspirasi, saudara hanya akan melihat, wow, saudara hanya akan melihat luar biasa Tuhan. Tuhan bisa pakai hidup saya dan saudara. Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa. Mau enggak saudara dipakai? Mau enggak saudara luaskan hidupmu Tuhan pakai? Mari saudara, saya mengajak kita semua keluar dari semua zona nyamanmu. Alami yang namanya dimensi ilahi Tuhan. Ngalami peristiwa-peristiwa yang saudara tidak pernah alami sebelumnya. Atau bahkan saudaranya dengar, pendeta Francisca pernah bilang ini, dia ngalami mujizat. Saudara, khotbah dalam bahasa Indonesia, saya 3 jam saya bisa tantang saudara. Tapi berkhotbah dalam bahasa Inggris dengan audiens orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan, ya, orang-orang yang teolog, bahkan dosen-dosen, itu gak mudah. Tetapi ketika roh Tuhan menyertai kita, apa yang harus kita takutkan? Gak ada yang kita takutkan. Karena itu adalah roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dia berbicara melalui siapa saja, dan siapa yang mau dipakai oleh Tuhan. Apakah kamu mau? Dimulai dari hari-hari hidupmu, hal-hal kecil. Saudara mungkin berkata, saya tidak bisa bicara, Bu Pendeta, berdoa aja di depan orang, saya tidak bisa, saya takut. Kita mulai dengan hal-hal, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk berbicara.
Berikan saya kemampuan untuk menyatakan kebenaran. Berikan saya keberanian untuk beritahu tentang Yesus dan kabar baiknya. Tuhan, mampukan saya untuk saya jadi alat-Mu. Itu saja saudara katakan kepada Tuhan, maka engkau akan mulai semakin hari berubah. Saudara mesti praktek. Kalau saudara tidak praktek, saudara tidak akan pernah tahu berapa besar kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Saudara perlu mengalami pengalaman-pengalaman iman. Sekali lagi saudara, mari kita masuk dalam dimensi ilahi, pengalaman pewahyuan dari Tuhan, supaya saudara tidak menjadi Kristen yang hanya dalam kotak kecil seperti ini, tapi Tuhan akan membawa engkau ke bangsa-bangsa. Bahkan engkau akan menjadi orang yang hari ini mungkin saudara berpikir saudara lemah, saudara berpikir saudara tidak layak. Coba, kalau saudara tidak pernah praktik, maka saudara tidak pernah tahu. Berdoa, Tuhan, bolehkah saya dipakai oleh Engkau Tuhan? Bolehkah saya mengalami dimensi ilahi? Nah, di saat itu saudara, ada ruangan hatimu yang terbuka. Di situ pekerjaan Tuhan bekerja. Jadi saudara, biarlah kita mengalami Kristus dan menjadi kita semua mengalami pribadi yang benar-benar mengalami Kristus atau pribadi yang hidup itu. Doa saya, kita semua keluar dari pikiran lama kita. Saya tidak bisa, bukan saya tidak dipanggil di pelayanan. Kita harus sadar bahwa imamat rasuli adalah buat saya dan saudara, bukan hanya buat mereka. Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi bagi kerajaan Allah yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita. Saya berharap saudara boleh komen, saudara boleh share video ini, saudara boleh juga kalau saudara perlu didoakan, saudara boleh teks, atau saudara mengalami, mungkin ada beberapa saudara yang didoakan, mengalami mujizat, mengalami apa saja, saudara boleh komen, saudara boleh tanya kepada saya hal-hal yang saudara tidak mengerti. Jika saya bisa, saya menjawab saudara dengan segenap hati. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu yang nyata itu yang kami perlukan. Biarlah hari ini kami berdoa. Kami baru saja mendengar firman Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Kristus, mengalami Roh-Mu yang hidup, sehingga kami bukan hanya menjadi orang Kristen beragama, bukan hanya agama saja, bukan hanya kepercayaan saja, tetapi kami mengalami Kristus sehingga kepercayaan kami benar-benar tidak tergoyahkan. Ya Yesus Kristus Tuhan, kami bawa semua gumul doa kami yang sakit, kami percaya disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun nama penyakitnya saat ini juga, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi, sehingga semakin banyak orang yang menyaksikan bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam Yesus Tuhan. Engkau melakukan mujizat-Mu lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan yang mengalami, saudara kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami pergumulan, apapun pergumulannya, finansial, pergumulan apa saja, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mereka boleh keluar dari semua pergumulan dan mereka tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman ini, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran ini, dan kami percaya kemenangan menjadi milik kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dalam perjalanan untuk bekerja hari ini, diberkati mereka boleh melakukan pekerjaan dengan sukacita. Saudara-saudara yang ada di Indonesia menyaksikan, yang akan beristirahat tidur, Tuhan berikan istirahat yang damai, sehingga mereka bangun pagi dalam keadaan tubuh sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Allah mengangkat tangan berdoa, biar berkat Tuhanlah yang menuntun kehidupan semua umat Tuhan sekarang dan selamanya. Tangan-Mu selalu menjangkau setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat dari Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, dengan pertolongan kuatan Roh Kudus, menyertai memberkati hidup kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi, jangan lupa untuk kita boleh memberikan komen ya. Kalau saudara boleh share
Saudara boleh like. Kita saling memberikan support, kita saling mendoakan, dan kita berjumpa besok lagi di program yang sama, 40 hari kita dalam Lenten Season atau minggu-minggu Sara Prapaskah. Saya mengajak kita semua besok di hari yang ke-19. Mari semua saudara, jam 6.30 waktu New Jersey, New York, dan jam 7.30 waktu Manado, malam ya hari, dan waktu Jakarta 6.30 malam. Saya mengajak kita semua, mungkin di Irian juga jam 8.30 ya. Mari kita semua terus berdoa, semoga pekerjaan Tuhan menjadi dahsyat luar biasa dalam hidup kita setiap hari dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi, selamat malam di Indonesia.